Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Mas Andi Fians. Di sini saya sedang berada di dalam kantor saya. Nah, di sini saya akan berbagi dan memberikan beberapa informasi mengenai mitos-mitos hipnotis dan hipnoterapi. Kebanyakan orang sebelum mempelajari atau mengetahui tentang hipnosis dan hipnoterapi itu banyak sekali beranggapan apabila mereka meyakini ya hipnotis dan hipnoterapi itu adalah ilmu yang menggunakan misalnya menggunakan bantuan jin, bantuan setan, dedemit, genderuwo dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya anggap, yang saya maksud dengan mitos tadi, di mana mitos itu adalah suatu ketidakbenaran yang diyakini menjadi suatu kebenaran oleh masyarakat luas. Sehingga mitos ini berantai di pemahaman banyak orang, terutama ketika mau belajar hipnotis atau hipnoterapi. Akhirnya ketika mereka meyakini hanya sebatas mitos, mereka takut dan tidak jadi belajar. Padahal itu hanya mitos atau suatu ketidakbenaran tadi yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, mitos apa saja sih yang ada di dalam keilmuan hipnotis dan hipnoterapi ini? Oh ya sahabat, saya ingin menjelaskan ya. Terkadang saya menyebut nama hipnotis, hipnosis, hipnoterapi, hipnoterapis, itu perbedaannya apa sih? Jadi gini, kalau untuk keilmuannya ya itu istilah bahasanya atau kata yang benar yaitu hipnosis untuk keilmuannya. Nah, untuk teknik terapi yang menggunakan keilmuan hipnosis ini disebut hipnoterapi. Nah, hipnotis itu sebenarnya orangnya, tapi kita di Indonesia menyebut hipnotis ini sudah familiar ya, hipnotis dan hipnosis dianggap sama aja. Nah, ini saya luruskan. Mungkin nanti saya juga demikian untuk familiarnya. Saya kadang menggunakan kata-kata hipnotis atau hipnosis ya. Dan hipnoterapis adalah orang yang bisa menerapi menggunakan hipnoterapi tadi. Oke, kita kembali ke mitos-mitos hipnosis dan hipnoterapi. Apa saja mitos tersebut? Yang pertama ya, hipnosis dipercayai menggunakan bantuan jin, setan, demit, genderuwo dan lain sebagainya. Itu salah ya, salah. Yang benar, hipnosis itu murni menggunakan teknik sugesti dan menggunakan beberapa teknik ya untuk melakukan hipnosis itu sendiri. Itu mitos yang pertama. Jadi yang benar, hipnosis yaitu murni teknik ya dan murni menggunakan sugesti. Ini mitos yang pertama. Mitos yang kedua, orang yang dihipnosis atau dihipnoterapi ya itu bisa mengungkapkan semua kejujurannya. Meskipun dia tidak ingin mengungkapkan ketika dihipnosis atau dihipnoterapi, terus bisa mengungkapkan kejujuran tersebut. Nah, ini juga salah ya, karena proses hipnosis dan hipnoterapi itu dengan persetujuan si suyet. Suyet adalah orang atau klien yang dihipnosis atau dihipnoterapi. Dalam kondisi trans ya, kondisi trans ini kondisi hipnoterapi, seseorang itu masih bisa mengendalikan pikirannya, masih bisa mengendalikan ucapannya, dan dia pun masih bisa merespon ya sugesti yang diberikan oleh seorang hipnoterapis kepada dirinya. Artinya merespon ini bisa menerima atau bahkan menolaknya. Jadi seperti itu ya. Yang benar ketika seseorang sedang dihipnosis atau dihipnoterapi itu tidak bisa mengungkapkan semua kejujurannya kecuali dia memang mau mengungkapkannya sendiri. Tapi kalau dia menolak, ya tidak bisa. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, proses hipnosis dan hipnoterapi bisa dipaksakan. Nah, ini menjadi polemik ya. Dipaksakan artinya tanpa persetujuan si orang tersebut ketika mau dihipnosis atau dihipnoterapi bisa, meskipun tanpa persetujuan. Menurut pengalaman saya pribadi, ya memang bisa. Tapi ini juga tergantung keahlian si hipnoterapisnya atau penghipnotisnya. Tetapi kemungkinan keberhasilannya itu lebih kecil dibandingkan dengan orang tersebut ketika mau dengan kemauan sendiri untuk datang ke kita terus hipnoterapi. Nah, itu memang bisa. Pernah kami menangani klien atau bahkan sering ya, di mana klien ini mengalami keluhan emosional yang tinggi dipicu oleh kecemasannya.
pertama kali kita datang ini tanpa persetujuannya dan tanpa sepengetahuannya, ya, dia bahkan tidak tahu siapa kita, mau diapakan itu tidak tahu. Pertama kali datang itu langsung marah, bahkan menyuruh kita untuk pulang, untuk pergi dari rumahnya. Nah, karena beberapa teknik waking hipnosis, ya, lambat laun, ya, di sesi kedua dan sesi berikutnya, alhamdulillah dia nurut dan dia mau untuk menjalani hipnoterapi kepada kami secara formal. Nah, ini yang saya maksud. Jadi untuk proses hipnosis dan hipnoterapi, ya, meskipun tanpa persetujuan itu bisa, tapi kemungkinan keberhasilannya memang itu lebih kecil dibandingkan dengan orang itu dengan kesadaran sendiri meminta hipnotis atau hipnoterapi kepada kita. Jadi yang menjadi mitos berikutnya adalah hal tersebut. Oke, terus yang berikutnya, ya, mitos yang berikutnya, dalam proses hipnosis atau hipnoterapi, si suyet ini hilang kesadaran atau kondisinya tidur. Nah, ini juga salah besar. Jadi dalam kondisi hipnosis atau kondisi hipnoterapi, atau lebih tepatnya yaitu kondisi trans, si suyet atau si klien ini masuknya di wilayah bawah sadar. Di mana wilayah bawah sadar ini dia telinganya masih bisa mendengar dengan baik, pikirannya masih bekerja dengan baik, mulutnya masih berbicara dengan baik, mata memang tertutup, kadang mata lengket, tapi ya juga ada yang tidak lengket, tapi tubuhnya rileks, tangan itu kadang lemas, lemesnya itu lemes rileks dan sangat nyaman sekali. Jadi kondisi hipnoterapi itu bukan tidur, ya, mitosnya kan tidur, ya, sebenarnya bukan tidur. Logikanya kalau kondisi hipnoterapi kok justru tidur, justru malah sugesti yang diberikan oleh terapis kepada suyet itu tidak masuk. Coba para sahabat bayangkan, kalau pas tidur saya ajak ngomong, dengar enggak telinganya? Enggak kan? Kalau enggak dengar berarti sugesti enggak bisa masuk kan? Nah, jadi kondisi hipnosis atau hipnoterapi itu lebih tepatnya di bawah sadar dan telinga masih bisa mendengar dengan jelas sehingga sugesti yang diberikan kepada klien bisa masuk dengan mudah. Jadi bukan tidur. Oke para sahabat, itu adalah mitos-mitos kondisi hipnosis dan hipnoterapi. Semoga bermanfaat dan para sahabat semuanya bisa mengambil pelajaran dan pengetahuan dari video personal talk ini. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.